Selamat malam. Apa kabar Mbak Floren? Selamat malam Coach Novi, kabar saya baik Coach, puji Tuhan. Oke. Lagi sibuk apa Mbak Floren? Saya saat ini sedang sibuk dalam mempersiapkan daftar kumpulan nilai anak-anak didik saya di semester ganjil Coach. Oke. Lagi sibuk mempersiapkan daftar kumpulan nilai dan nilai akhir rapot ya, seperti Iya, itu Mbak benar Floren sekali ya? Coach. Heeh. Oke. Karena besok kan Eh, ada se- rapat nih Coach, oh mantap, keren. rapat nilai, ya. Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Mbak Florence siap? Saya siap Coach. Baik, terima kasih. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Mbak Florence serta bertanya. Ah, saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Mbak Florence. Apakah berkenan? Saya berkenan Coach. Baik. Di sesi coaching ini, saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber daya, serta mengelola strategi untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah Mbak Florence berkenan? Saya berkenan Coach. Baik. Apa tujuan yang ingin Mbak Florence capai di sesi coaching singkat ini? Saya ingin mencapai tujuan yakni saya dapat menyelesaikan seluruh tugas yang diselenggarakan oleh MCI. Oke. Ingin menyelesaikan tujuan yang diselenggarakan oleh MCI ya. Ya, Um, benar sekali, Coach. Sebabnya mengapa? Mengapa? Dan Karena itu alasannya merupakan kenapa? hal yang sangat penting bagi saya, Coach. Saya sudah banyak meluangkan waktu, udah hampir nih menuju 1 tahun hanya khusus untuk mengikuti program ini agar menemukan identitas baru, panggilan baru ya tentunya nanti yang akan kita hadapi di samping kita sebagai guru, kita juga memiliki identitas yang baru yang selalu meningkatkan kompetensi ataupun skill kita yang sulit untuk dicapai begitu ya. Karena mengapa dikatakan sulit dicapai? Karena prosesnya sangatlah penuh tantangan begitu coach. Wow, keren ya. Jadi alasannya untuk mempunyai identitas baru dengan gelar guru kod profesional seperti itu ya, Iya, Mbak benar, Floren ya. benar coach. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin Apa coach. saja yang perlu Amin. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu, Mbak Floren? Yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama tetap membuat reminder ataupun sebuah schedule di mana schedule tersebut sudah tertata rapi dari hal yang paling saya butuhkan yang harus diselesaikan lebih awal dulu sampai ke yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan tapi harus diselesaikan begitu coach. Hmm, oke. Tadi Mbak Floren mengatakan membuat reminder. Adakah kekuatan yang lain selain membuat reminder, Mbak Floren? Ya, kekuatannya pastinya saya akan selalu mengingatkan kembali apa yang sudah saya lakukan. Jadi tanpa mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan, saya tidak akan memiliki uh, kekuatan begitu, coach. Oke, jadi untuk mempercepatnya, membuat reminder dan mengingat dengan membuat reminder akan mempunyai kekuatan ya, kekuatan untuk melakukan itu. Terus Mbak Floren, apa kelemahan yang Mbak Floren miliki dalam menghadapi di kursus Kode Masyarakat Indonesia ini? Ya, kelemahannya dalam masalah waktu ya, coach ya. Saya sangat bisa dikatakan bukan dikatakan sih sebenarnya itu merupakan kelemahan yang paling terdalam, tapi itu termasuk karena ketika saya tidak mampu untuk menyelesaikan tugas saya itu juga merupakan suatu kelemahan bagi saya, coach. Walaupun saya dapat menyelesaikannya dengan uh, ataupun telat begitu ya, tapi itu juga merupakan kelemahan, gitu, coach.
Uh, apa tantangan yang akan dihadapi selain dengan kelemahannya di waktu, apa tantangannya, kemudian apa peluang yang ada yang Mbak Floren miliki? Ya, peluang yang saya miliki, yang pertama, Hmm, saya pastinya akan menemukan identitas baru, begitu, Coach. memiliki identitas baru seperti itu Mbak Floren ya. Uh, apa saja dampak yang bakal terjadi dengan dijalankannya langkah-langkah tadi Mbak Floren? Dampak yang akan terjadi pastinya memberikan dampak yang sangat positif karena saya mendapatkan pengetahuan yang Hmm, baru, di mana pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi saya untuk menjadikan pribadi saya menjadi seorang mm-mm, coach yang profesional, dapat mengikuti seluruh syarat, baik itu syarat yang merupakan administrasi, syarat dalam menentukan keanggotaan, ataupun membership. Jadi syarat untuk menjadi seorang coach yang memiliki jam terbang, eh, sebagaimana yang mungkin itu merupakan tanda-tanda yang harus kita lewati. Karena tanpa proses itu tidak akan kita ketahui bagaimana sih sebenarnya kita menjadi yang sudah dipercayakan selalu sudah nanti menjadi seorang anggota yang bisa diutus ketika mm-mm. perusahaan ataupun orang-orang lain yang membutuhkan jasa coaching begitu, Coach. Wow, biasa sekali. Semoga itu dampaknya akan terwujud ya, Mbak Foren Amin. ya. Bagaimana strategi untuk menjalankannya, Mbak Foren? Dan apa saja informasi yang diperlukan untuk setiap langkah? Ya, pastinya saya akan menjalankan hal-hal yang baik karena ketika Mm-mm. saya melakukan itu saya bisa mengetahui banyak hal. Heeh. Saya mencari informasi dari di mana komunitas ini sudah dikembangkan jauh sebelumnya, sudah dipersiapkan dengan banyak sekali action plan begitu ya. Nah, itu akan diberikan ataupun disumbangkan kepada kita dengan memiliki apa dikatakan ya coach ya, memiliki rasa saling memiliki, ingin berbagi, bagaimana kita bisa berdampak yang sangat positif bagi masyarakat gitu coach. Jadi informasi yang diperlukan yaitu dengan mengembangkan diri, dengan berbagi, seperti itu, Mbak Floren ya. Ya, benar sekali coach. Bagaimana strategi merencanakannya dalam mencapai itu, Mbak Floren? Ya, strategi dalam merencanakannya saya tetap fokus pada satu tujuan. Ya, saya tetap memfokuskan ini, saya harus benar-benar memiliki motivasi yang kuat bahwasanya dengan memulai ini dengan penuh semangat, pastinya saya harus mengakhirinya dengan penuh semangat juga agar identitas baru itu dapat saya sambut dan menjadi sebuah motivasi baru bagi saya begitu coach. Oke. Bagaimana strategi mengevaluasinya? Cara mengevaluasinya saya melihat lagi apa yang sudah saya lakukan. Ya, mungkin ada koreksian dalam melakukan tugas saya akan berefleksi. Nah, ketika saya sedang berefleksi, saya menuliskan hal-hal baru apa yang hendak saya lakukan agar itu dapat mengubah apa yang sudah saya buat dan memberikan dampak yang sangat positif. Begitu, Coach. Baik, tadi sebelum mengevaluasinya, bagaimana strategi untuk meyakinkan Mbak Floren? Iya, strategi untuk meyakinkannya saya tetap melaksanakan apa yang sudah uh, dituntut begitu ya coach ya untuk menjadi seorang guru coach yang profesional. Ketika saya berhasil melakukannya, pastinya dengan penuh percaya diri saya bisa melewatinya begitu coach. Oke, luar biasa sekali. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini dan action plan apa yang akan dilakukan? Kesimpulannya sangat bermanfaat ya coach ya sesi coaching kali ini karena coach Novi memfasilitasi saya dengan berbagai pertanyaan. Lalu action plan yang akan saya lakukan, saya tetap berada dalam motivasi ataupun pribadi yang memiliki sikap ketekunan. Dengan sikap ketekunan itu, saya dapat menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada saya dengan baik, dengan deadline yang sudah ditentukan, tanpa menunda-nundanya. Begitu, Coach. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi action plan-nya tetap memiliki ketekunan dalam hal apapun itu. Seperti itu Mbak Floren ya. Yes, benar sekali, Coach Novi. Adakah pertanyaan yang Mbak Floren tunggu-tunggu namun belum saya tanyakan? Tidak ada, Coach Novi. Sudah ditanyakan.
Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga sesi coaching ini bermanfaat. Semoga habit ini membantu Mbak Florence untuk mencapai tujuan. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima Terima kasih Coach kasih. Novi sudah memfasilitasi saya. Terima kasih.